Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah pertandingan baseball antar kabupaten. Di sana terdapat dua orang sheriff bernama David sebagai ketua dan Russell adalah wakilnya. Tidak lama pertandingan dimulai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seorang bapak-bapak bernama Rory. Melihat Rory yang membawa senjata api menuju ke tengah lapangan baseball. Di situ David mencoba menenangkan tingkah aneh Rory karena David menganggap mungkin saja Rory sedang mabuk. Namun Rory malah menantang David dan tiba-tiba tidak ada pilihan, akhirnya David menembak Rory sampai dia semaput. Setelah kejadian itu, Rory dibawa ke puskesmas untuk ditangani oleh seorang dokter. Dan setelah dilakukan tes urin, ternyata hasilnya negatif, yang artinya Rory tidak dalam kondisi mabuk. Mendengar perkataan sang dokter, David pun merasa ada yang janggal. Kenapa Rory berperilaku aneh padahal tidak sedang mabuk? Di sisi lain, David yang merasa sangat bersalah, kemudian mencoba menemui keluarga Rory untuk meminta maaf. Namun di sana, keluarga Rory tidak semudah itu untuk memaafkan perbuatan David. Singkat cerita, sepulangnya dari puskesmas, David dihampiri oleh istrinya yang bernama Honey. Di sana, sebagai istri yang baik, Honey memberi semangat kepada David jika perbuatannya itu sudah benar. Mendengar support sang istri, David pun sedikit lega dan mengajaknya untuk istirahat karena kebetulan Honey sedang hamil 2 bulan. Pagi harinya, seperti biasa, David berada di kantornya untuk bekerja sebagai ketua sheriff. Tidak lama kemudian, David mendapatkan laporan jika Rory sudah pulih dan akan segera diantar pulang ke rumahnya. Mendengar laporan tersebut, David merasa sangat tenang karena Rory baik-baik saja. Tetapi di sisi lain, dia merasa takut jika Rory bertingkah aneh lagi. Untuk menenangkan pikirannya, David menuju lapangan baseball kemarin karena kebetulan kantornya bersebelahan langsung dengan lapangan tersebut. Tidak lama David berjalan, dia dikejutkan dengan sosok bapak-bapak bernama Ben yang duduk sendirian di kursi penonton. Melihat hal itu, David mencoba mendekati Ben untuk menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Di situ seolah-olah tersadar dari linglungnya, Ben mengaku dirinya juga bingung kenapa dia berada di lapangan ini. Setelah hal itu, David melaporkan keanehan ini kepada keluarganya. Istrinya Ben yang bernama Laura yang sangat khawatir dengan dirinya membawa Ben ke puskesmas untuk mengecek kesehatannya. Dan setelah melakukan pengecekan, ternyata semua normal. Tidak ditemukan gejala penyakit yang diderita oleh Ben. Lalu scene berpindah ke malam harinya, di mana anak Laura melaporkan jika melihat ayahnya sedang berada di gudang pertanian. Melihat hal itu, Laura yang overthinking menyuruh anaknya tetap berada di rumah, sementara dirinya akan mengajak menuju ke gudang tersebut. Sesampainya di sana, Laura hanya mendapati sebuah mesin pertanian yang telah menyala. Melihat hal itu, Laura mematikan mesin tersebut, dan tiba-tiba dia mendengar suara anaknya menjerit kesakitan. Oleh karena itu, Laura kembali lagi ke rumah untuk menghampiri anaknya. Setelah bertemu dengan anaknya yang bernama Kevin, di sana Kevin bercerita jika ayahnya ingin membunuhnya. Mendengar cerita Kevin, akhirnya mereka berdua bersembunyi di sebuah kamar. Namun tidak lama kemudian, di sana Ben berhasil menemukan Laura. Kemudian dia mengunci kamar tersebut agar Laura dan anaknya tidak bisa kabur. Entah apa yang dia pikirkan, di mana dia mengucurkan bensin sampai membanjiri seluruh isi rumah dan tiba-tiba ya benar saja, dengan gila Ben membakar istri serta anaknya di rumahnya sendiri.
Singkat cerita, setelah hal itu, David dan istrinya mendapatkan kabar jika rumah Ben telah terbakar. Di sana, David dan istrinya siksak-sok setelah sampai di TKP karena mendapatkan laporan jika Ben dengan tega membakar keluarganya sendiri. Akibat kelakuannya, akhirnya Ben ditahan di kantor polisi. Dan setelah beberapa jam di penjara, Russell dan David mendapati Ben dalam kondisi mengenaskan, di mana tubuhnya mulai membiru serta mulai membusuk layaknya zombie. Melihat hal itu, mereka ingin mengeceknya ke dalam sel dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. David mencoba menghubungi dokter di puskesmas kemarin, tetapi sayangnya tidak ada jawaban apapun. Yang mana hal itu, David pergi ke puskesmas kemarin untuk bertemu dengan dokter. Di sana, David mendapati puskesmas yang sepi. Bahkan tidak hanya itu, di sana David siksak-sok lagi setelah mendapati pasien yang telah dijahit di bagian mulut serta matanya. Oleh karena itu, David mencoba melepaskan jahitan tersebut, dan inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, dokter menyerang David sampai dia KO. Bahkan, dokter juga menyerang David menggunakan sebuah mesin bedah. Di titik ini, David mencoba mengalahkan dokter dengan keahliannya. Beruntungnya, David berhasil mengkoitkan dokter dengan mudah. Singkat cerita, malam harinya, David bercerita jika akhir-akhir ini terdapat keanehan yang menimpa dirinya. Dari situ, Honey tetap mensupport David agar kuat menjalani ini semua. Tidak lama kemudian, Honey melihat seseorang di gudang milik mereka. Yang mana hal itu, dengan keberanian tinggi, David mencoba mengeceknya. Sesampainya di gudang tersebut, David tidak mendapati apapun. Kemudian dia memutuskan kembali menuju rumah dan tiba-tiba, tanpa diketahui, David dan istrinya dibawa dan diamankan oleh aparat menuju sebuah markas. Singkat cerita, sesampainya di markas, mereka berdua masih bingung ada apa yang sebenarnya terjadi sampai para aparat dikerahkan. Namun tidak lama berjalan, David dan Honey harus terpisah karena Honey dibawa oleh para aparat menuju ke ruang isolasi. Di ruang isolasi, Honey mulai dibius sampai dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, David lolos dari para aparat dan memutuskan pergi ke kantornya untuk mencari sebuah senjata yang nantinya ia gunakan untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Sesampainya di kantor, David berhasil menemukan senjata dan dia juga bertemu dengan Russell. Di situ David bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai para aparat dikerahkan. Di sana Russell menjelaskan jika terdapat virus yang menyebar melalui udara, namun penyebarannya random. Jadi hanya beberapa orang saja yang terkena virus tersebut, di mana virus ini dapat menjadikan orang-orang menjadi linglung serta dapat membrutal menghabisi siapapun. Oleh karena itu, para aparat dikerahkan untuk mengevakuasi beberapa orang serta menghabisi orang yang terdampak virus ini. Dari sini kita baru tahu jika Ben, dokter, serta Rory di awal film tadi telah terkena virus ini dan akhirnya linglung serta membrutal menghabisi orang-orang. Kemudian mereka berdua kembali ke ruang isolasi untuk menyelamatkan Honey. Di sisi lain, Honey mulai tersadar dari biusnya. Di sana dia juga bertemu dengan temannya yang bernama Becca. Tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Ben yang membrutal menggunakan alat pertanian. Di sana satu persatu orang ditusuk menggunakan alat tersebut. Sampai pada saatnya giliran Becca yang akan dibrutal oleh Ben. Di sana Honey mencoba mengalihkan perhatian Ben dengan memanggilnya sekeras mungkin. Di saat itulah Ben ingin menyerang Honey dan tiba-tiba
Beruntungnya David serta Russell tepat waktu menghabisi Ben. Di situ Honey juga membebaskan Becca. Kemudian mereka berempat keluar dari ruangan ini bersama-sama. Kali ini misi mereka hanya ingin menjauh sejauh-jauhnya dari kabupaten ini, karena bisa saja virus ini menyerang semua penduduk di kabupaten ini. Mereka berempat berjalan terus sampai pada akhirnya pagi pun tiba. Setelah berjalan semalaman penuh, mereka berempat pergi ke rumah salah seorang sheriff yang juga teman mereka. Namun mereka tidak menemukan sheriff tersebut yang dapat dipastikan jika rumah ini sudah kosong. Yang mana hal itu Russell menggunakan mobil dari seorang sheriff ini untuk membantu mereka pergi sejauh mungkin dari kabupaten ini, dan mereka pun berangkat. Setelah beberapa jam di perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan helikopter dari aparat yang melihat mobil mereka. Yang mana hal itu, David langsung membelokkan setirnya untuk bersembunyi di sebuah tempat penyucian mobil sampai helikopter tersebut benar-benar menghilang. Namun mereka dikejutkan dengan alat penyucian mobil yang menyala sendiri dan mengakibatkan mobil mereka harus tercuci. Tidak sampai di situ, ternyata terdapat beberapa orang terjangkit virus yang berusaha menyerang mobil mereka, dan inilah kebrutalannya. Sayangnya Becca berhasil diculik oleh orang-orang tersebut, yang mana hal itu David memberhentikan mobilnya untuk menolong Becca. Dan ternyata takdir berkata lain. Becca pun dinyatakan koid setelah tergantung di sebuah tali yang mengikat lehernya. Melihat hal itu, Honey sangat terhura karena telah kehilangan temannya sendiri. Bahkan kesedihan tidak sampai di situ, karena mereka dikejutkan dengan hal ini. Melihat mobil satu-satunya telah terbakar, David dan Russell tidak bisa berkata-kata lagi. Di titik ini mereka bertiga tetap semangat berjalan menelusuri jalan raya kabupaten. Sampai tidak lama mereka berjalan, mereka menemukan dua mobil sheriff terbengkalai di pinggir jalan. Yang mana hal itu mereka memanfaatkan mobil sheriff itu untuk mencari senjata. Di sana, saat sedang sibuk mencari senjata, mereka dikejutkan dengan suara mobil polisi yang akan lewat. Mendengar hal itu, Russell menghentikan mobil polisi menggunakan aksinya. Setelah mobil itu berhasil terhenti, mereka pun langsung menghampirinya. Di sana, Russell ingin menghabisi aparat ini, namun dicegah oleh David karena David ingin menginterogasinya. Di sana akhirnya aparat ini bercerita jika para ilmuwan mempunyai misi untuk meledakkan kabupaten menggunakan sebuah nuklir karena para penduduk sudah terjangkit oleh virus. Namun tidak sempat menceritakan semuanya. Russell menembak aparat ini tanpa sebab. Yang mana hal itu David memarahi Russell karena telah menembak aparat ini. Padahal dengan aparat ini mereka bisa mengetahui misi rahasia para ilmuwan. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun kembali meneruskan perjalanan sebelum kabupaten ini akan dinuklir. Singkat cerita, setelah mereka berjalan sampai malam tiba. Di sana mereka harus terhalang karena dicegat oleh para aparat. Di situ Russell langsung menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian para aparat dan mereka bisa pergi dengan aman. Secara gagah berani, Russell langsung maju ke para aparat. Sementara mereka berdua pergi dengan sangat aman. Singkat cerita, setelah kematian Russell, mereka berdua sampai di sebuah pom bensin. Yang mana hal itu, kesempatan ini mereka gunakan untuk mencari mobil tronton agar mereka berdua bisa pergi sejauh mungkin dari sini. Di saat baru saja membuka pintu tronton, mereka dikejutkan dengan Pak Sopir yang sudah teler karena terjangkit oleh virus. Di situ David pun mencari kunci tronton di celana Pak Sopir dan tiba-tiba
Di situ David diseret oleh Pak Sopir sampai terjun ke bawah ruangan kecil. Sementara Hani tetap bersembunyi ke dalam mobil tronton karena terdapat seseorang lain yang sedang menuju kepadanya. Di saat orang tersebut berhasil masuk ke dalam mobil tronton, inilah yang Hani lakukan. Di sisi lain, David segera bangkit, kemudian mendorong tumpahan bensin ke Pak Sopir tersebut, dan David pun membakarnya dengan sangat brutal. Dan pada akhirnya mereka berdua segera pergi menjauh menggunakan mobil tronton. Tidak lama mereka pergi, inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya nuklir dari ilmuwan berhasil meledak, sampai mengakibatkan mobil mereka terkena radiasinya. Pada akhirnya David dan Hani selamat dari virus ini. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you men.